sifatnya gawat dan mulai kitabul fitan. Jadi itu ini kitab Bukhari di juz 4 ya. Jadi Imam Bukhari di juz terakhir di juz 4 itu nerangno kitabul fitan ya, nerangno fitnah-fitnah atau prahara-prahara sing ape dialami tiang-tiang atau generasi sausé Nabi la yaumil kiamat. Ini makna tenan. Jadi kitab Bukhari kalau bolak-balik matur kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad sing otentik. Yaitu kayak yang ini hadatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik ya, secara sanad ya, secara mata rantai sing solid ya, sing tidak al-qila wal qaul, tidak jari-jari. Iku terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus ngaji kalau sing wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mlebu neraka iku rawung dolim tok, termasuk kita-kita sing saleh. Jadi wis sempat masuk swarga. Wong pun tok haudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat haudun Nabi itu fi jannah. Makanya kalau wingi cerita, niki amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu saleh-saleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena salehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong saleh mesti begitu. Ane jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, saleh seminggu. Engko metu perpal perempuan kok menjagongan ning omah. Kok ora eling pengen. Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu kok gegere kak. Engko kowe seneng pengajian ya ngono. Wong ini ora seneng ngaji sing teko kok wong 5. Iku gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya apik. Cuma APM kan kiai dari pelepak-plepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-plepok ning masjid seminggu gegere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa dengan Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu kan? Ngerawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke haudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, "Mat, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak." Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka, mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Ini kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya, mun beda sing terlambat kan, sampean ngaji sing. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah. Bertautan dengan hukum Allah.
Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Sehingga orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerah. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, masa kiai drengkinan bakul bakso kan gak mungkin. Bakul bakso drengki-drengkinan itu bakul bakso. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mereka bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es modal adem itu tukaran. Mereka saingan, itu nunjuknya nak saingan tak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku. Paling wong saingi ade aku adir wis lho, Pak. Ojo kelas-kelas ringan kan musuhe ge kelas. Ora nek nak ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Ada ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucu, wong rapati hormati, wong ape drengki apaan? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengkeni apa? Mun kula elmoni ya, jadi mau rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Kok kayak gitu. Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalih merah kaliber yang diti wong nyucup, wong dobar. Mesti wong mencep. Alim sepi, kok wong dobar gegeres. Ini termasuk strategi ngadepi apa prahara. Artinya sakit ke elmoni. Sebenarnya secara ijtihad itu bisa apa? Bisa kan. Lalu kulon biasa mama-mama teng kulon mereka ngumbal be anak kulon. Enggak. Nggih biasa ana mobil direm, Gus, mong ke bareng kulon. Kak, lagi ben bis. Kulon betul mobil. Nah, oleh omah ada muter pirang-pirang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni bantai si Ahmad Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdoluri, soalnya bergeremeng-geremeng ngelas neng duri, orang terus ini kita syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, ya mau grudal, misalnya rasa-rasaran kiai beda partai yang mau grudal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikisi pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramalan gini, tak pikir bodoh ramalan tindak, tak pikir. Ya paling misalnya mati dikisi yang ngeluh sidik-sidik. Orang yang mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-Muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman
banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya soleh. Wong soleh macam payah. Baik Madin gue kenal lagu ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtadan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon pondok kula rata rego ajaran. Wah ada iya tanglet kula Gus yo mboten nglebokno ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku kok takok. Nak bantah ya bantah-bantahan, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah, kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan. Kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh. Yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulane kalau bolak-balik cerita, ning tinggon nek wong kesolen mesti pintu-pintu. Wong kuwaris sik pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarife ngene. Lah Muawiyah ku sapa? Pokoke sing imami subuh. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten, pokoke sing imami subuh. Lah Muawiyah subuh pria. Wong imam ya dipateni. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya senyum itu wah emroh wah ini yang piye kotak tapi iya tak butuhnya yang piye kemudian polisi itu sekitar oh tarifnya pokoknya yang imami ya meriah nasibnya apa jadi orang pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Yazid. Sampai nak cerita di tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandi itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, okay. Makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu kalau ada kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan dan sampean. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah. Siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibn Abbas itu kan misananya sinten Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibn Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dingin-dingin ingat. Yabna ammi, al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah, ini sampai kalau cerita sejarah, bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Ibu tenan ora tiap daerah kan terkenalan.
Yang repot terkenal bedol duri, karena terkenal kayak Madura baso. Ana terkenal daerah, oh daerah kono medhit kabeh. Nak kawin nang Sunda, wah wani wong lanang kan tiap daerah aja. Dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu Kufa itu punya ciri khas al-Kufa latafi. Wong Kufa mesti raju. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufa. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing berengkel. Mulanya kena dititeni. Said sing turunan Husain, itu rata-rata berengkel-berengkel. Nggih, kados orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al-Hasan, rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadihi karobun wa balaun. Ini karobun, kesusahan wa balaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jarene ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara Syiah, nyatane mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu terlahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini ku Syiah. Ngantos sama. Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain delalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugenge Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad bin Yazid ngoten itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah ngidolakno sahabat sing kuno-kuno ya idola. Sing ora jelas ya napa? Idola. Wah, wire sahabat macam-macam. Jale madu ngidolakno sahabat sapa sing nak ana perang mirip. Terus Mustafa ngidolakno sapa sing ora jelas penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan iku boten kuyon lho. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Jika orang Sunni bentuke beda-beda. Mungkin ndak kebeda. Mungkin ndak kemurus ngene. Oh, pengamat tuh ngamati salat ngono paling pusing, bukan harus yang standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafin di standar. Carane ngono pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ana sing waslah, Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah kok ora sing ngene. Ana sing ngene, ana sing santai. Ana sing lambene ngancing nono selik.
Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola. Karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bola, nah kowe keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Diikuti. Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang apa? Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi musuh sing santun ora masuk Jawa niku. Paham ya? Kenapa ngerti kenapa sih acara berpikir demi Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikai sletong ora males. Malah ndonga. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar gak wani. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Karena langsung TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi semua ya kok. Jadi ya Pak itu perang barang. Germapan titik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa. Jadi perang repot. Mau yang mirip perang. Itu cerita. Bon, akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, bukan. Karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Walhasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa. Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna. Kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja. Kayak Hasna mu'anat. Kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Dari kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Alaihi. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh sing berpikir luwih apik dibanding kanca. Kok kanca ku nek ana musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mane sakjane partai-partai Islam kudu duwe musuh bersama. Malah sebagai partai-partai dhewe Islam kah? Islam kah. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat, pokoknya penting Londo diusir. Beda agama, beda partai ngusir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usiran. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang meninggal. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Gitu dong, wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kita 600 tahun.
Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kan 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar 600 apa? 600. Kenapa disejarahkan ada itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King, di apa itu banyak kepulauan Cina sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di Cina. Terutama di nopo niku sing nopo jenis kepulauan King nopo kabupaten atau kebenaran atau provinsi itu yang di sana itu. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Jenggo Islam, terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Jenggo Dzurriyyah Rasul, itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesasar, beberapa unerat, pokoknya sholat malam, akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India. Karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, European nak tunggu lama tunggu. Oh, yo Solo mesti asli made in Canada. Mau nih pesa ndak kreten. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa ini? India. Karena kalau ndak dari Gujarat, dari Arab. Babane kita, Pak, babane wong napa? Aceh. Iki Mas Ben barang mesti Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Cina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hela kaba'dihim diba'din. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku rasa pengen wong Islam paten-tinaten be umat Islam di Famanaani, tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa, karena tidak ingin melihat umatnya kok saling. Wong Islam kok paten-tinaten dan apa? Nah pangeran sementara pangeran pun, ikut keputusan umat. Aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae kasih kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat teng Cina, akhirnya Islam teng Cina kakang, minggat teng Aceh, akhirnya teng Aceh kakang. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo itu tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak berkeliaran itu. Berhubung wis ra dadi pangeran kan mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Lah umpama tetep nang keraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulane nek ana kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nek ora minggat malah apik. Kok gak menyebar. Kok kok ning ngono. Dadi nek tukaran butuh sing ming. Iku nanti iso menyep. Nek ora minggat dadi udun ning ngono. Dalam delok sejarah pondok-pondok gede iku barokah tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa, kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai.
ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa, mesti barokah itu kah? Orang kok munafik. Lho kula niku keluarga kiai lho. Saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak tidak cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak balekman rata-rata pasaran minggat kok Tuban. Itu penting itu tadi kan. Cuma repot kadang tukaran ra minggat lagi. Jadi ujung. Berarti minggat ya. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, barokah ono Islam ning Cina itu barokah tukaran, barokah minggat. Islam di Aceh juga barokah apa? Itu begitu sejarahnya memang begitu. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu motonge, soalnya ini alam apa? Aku luwe roh, mungkin cuma makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya kasus bin Yahya bin Bafadol atau Balfake itu banyak yang gak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cino, ya kayak Cenghu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenghu Durya Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati ya sih, sedikit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain, ya sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Ben rai ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara Arab. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, putri Cempo Cina. Wes Cina Cina kok natape kok kanjeng. Saya sengaja berroh, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya yang mungkin tuh kalau bebas turunan Nabi. Nah, turunan Nabi keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah bagi kiai. Kalau akan darani ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Jadi Gus gak sunat karpet ya. Kon tak aku, maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal Juban. Juban Abu Lahab Juban. Ya iki Juban ora Nabi tok Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok nang film-film Arab kok ngoten. Bajingane Juban. Dibaca ngene apa? Oh manene pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi mergo Abu Jahal gak salat. Salat Nabi yo salat iku. Mergo Abu Jahal gak tau napa? Juban Abu Jahal napa? Agak deh. Karena kalau versi film, versi tenar apa foto. Lama anak gue misalnya Islam lugur, orang Islam dijahat orang Juban, kiai dijahat. Orang agak orang Juban, agak murah. Kalau amal, apa aja agak kita lihat film. Orang Juban di kono. Gimana Juban di kono kok? Sebagai. Jadi tangan-tangan jiran iki bener Gus, tapi ngoten niku cara salah paham, seneng ngamuk wedi salah paham ya. Dari kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhire bocaku cengeng. Akeh wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhire sugih. Dadi akeh wong sugih barokah disio. Jarang juga barokah dinina bubukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat wis barokah.
Mereka kersane pangeran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, jahat kok disariatno. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran, pangeran sing itu ya coba tentang. Paham ya? Jadi drengki itu ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kafe, onong di toko, tabari drengki gaya toko, kafe gaya toko, akhirnya barang murah, mereka sing kompetisi akeh, sing untung kan tuh. Gue ngaji mak suwe aku, lalu tahu terang. Ada pengiran nggak semokong, ngerti tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh, mat gue roh aku pengen. Ini alamu malah apa? Makanya ngaji ini harus sampean menjadi tahu. Kenapa fitnah itu kita takut. Tapi ya jangan nganggep terus itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunnah. Lah kenapa cirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya. Terus sampai ke Demak Bintoro. Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan bukan. Ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada kode kekasih. Terus kode ke teori wong Jawa. Kowe nak dia anak itu, ditaboki tangga ora trimo. Tapi nak sing nabok kakake, cek luwih trimo, ditabok kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Mulai sia-sia bertua ora apa-apa. Dibang sia-sia wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, tangan-tangan nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal, sia-sia balane dhewe. Kue dia anak disia-sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kue luwih gampang timbang disia-sia wong mesti ra terima sapa wani misaya anak tapi nak kakake misaya adik kan ngono lho itu detail sekali di kitab ini itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun kayak Imam Tobari termasuk Imam Bukhari itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah ngresula, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok nu piye ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena gak pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu tuker. Kok partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang enggak ngang. Tetep pinter pangeran kowe. Lha nggih, misalnya partai Islam tunggal iki diserah kanggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik kanggo kabeh. Akhirnya untuk aktivitas kabeh. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, itu secara teori hikmah loh. Saya ngomong dengan kapasitas ulama loh, bukan gajah kepentingan loh. Itu tidak apa-apa, itu ada hikmah. Ini ngantul orang ngantul, pokoknya keyakinan gue ngonton, nyatanya bukti ini ngonton. Apa mengkiri bukti? Mengkiri kertasnya sinten? Pengira. Tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat. Tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar. Mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang untuk Majid Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Apa iso bongkar orang. Iya betul. Pangeran bu warai mana agar tua kau anak-anak ben Nabi jawab ini alamun apa? Aku malaikat apa paling parah pangeran. Jawab pangeran ini anak alamun alam apa? Aku roh aku. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud yang haram, drengki di apa? Haram. Itu syariat. Ya begitu ya ada apa-apa. Haram bukan tetap haram. Mana kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita apa itu ya? Kados makan
kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Sale mangan ulo ada haram dari Imam Syafi'i. Ya biyen apa itu apa nak diharam? Ya bukan dihalal kan malah lontek malah ra kewan berbisa. Perak deh. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya perak deh jawab. Gak saya kira orang tak pasti kurang ajar, aku kurang ditakut. Padahal Tuhan itu punya strategi itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ulo, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalai jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Lah nak ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusa, entek itu malah. Napa? Tapi kan halal kok tak pangan lho, jumlahe ku luwih akeh, mergo ora ono sing mangan. Wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan. Itu memang repot ya, menyangkut hal-hal begitu itu memang repot. Tapi semenjak ngaji ini sampai anak bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai Samarkandi, Tashkent, Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan. Itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ana sing dadi ulama, ana sing dadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak di Ponorogo sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tindakan gue nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman yang keraton, nak malah yang Taman Sari. Jadi orang hikmah ini jika terjadi ulah. Itu maksud itu sudah hikmahnya Tuhan. Buat ini kalau tersakan, nah ini guyon nih, ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati Haudur Rasul, ya mendekati Haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran mat innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlilud dam, mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akhirnya cocok mbek wong liya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir zimmi utawa kafir sing gak harbi wong ra jelas. Misale kula gudeng wong wis pateni ya, ora usah dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu sing berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama apa? Agama. Nah, sama ada nonton TV ini. Perompak Somalia itu nang masjidnya mewah-mewah, godok kampung Islam. Mergo ngerompaku itu nanti di revolusi gaya negara apa? Mari lah kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engkau cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah, makanya wong liya oleh tidak, lho enggak masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep muniku goni. Ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat, repot. Ada kerusuhan Mei, itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula mati-mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem.
Anu kula salat sunat yo rapati, apa kula seneng Islam sing umum, pokoke Islam minimalis, kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misale bus warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bahak Islame kok sederhana, iku apik kok jaga stabilitas. Jaga apa? Stabilitas. Kok repot. Marudin rahmat Allah jembar ambus warga kok syaratnya kok repot. Nah, kadung rahmat jembar ambus warga sing syaratnya mini. Karena kulon tak jadi punya hitung-hitungan sejarah. Semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo susu jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Misalkan kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta. Terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahin. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun masjid. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu. Saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama?